tentang coaching skill, ya, coaching. Jadi dalam dalam pembelajaran ya ada banyak sekali jenis-jenis pembelajaran. Ya. Ada yang namanya training, mentoring, consulting, satu lagi coaching. Coaching ini memang belum begitu populer, ya. Karena itu saya ingin mempromosikan di sini ya, mempromosikan di sini apa itu coaching. Semoga ini bisa menjadi modal Bapak dan Ibu sekalian, mendorong anak-anaknya untuk bisa lebih aktif dalam pembelajaran tanpa dipaksa ya, tanpa dipaksa. Gitu. Nah, kita mulai masuk ke materi tentang coaching. Tapi ini kita tidak yang kita pelajari di sini adalah coaching skill ya, kemampuan coaching, bukan coaching yang pro ya. Ada lagi soalnya profesi yang namanya coach gitu. Profesi namanya coach. Coach itu bayangannya Pak Arif seperti apa sih? Kalau boleh tahu bayangan coach itu kayak apa? Memang kerjaan apa itu coach itu? Yang umum dipakai di masyarakat. Coaching kalau di masyarakat umum sih jarang ya Pak ya. Kali ya khusus mungkin di dunia pekerja. Ya di dunia usaha gitu ya. Biasa kan kalau misalnya saya pernah saya ikuti pernah coaching bisnis yang saya pernah dengar ya. Coaching bisnis ya yang begitu-begitu. Jadi kayak dibimbing kali ya Pak ya. Gimana? Ya, seperti semacam pembimbingan itulah, begitu ya Pak. semacam ya, pembimbingan sendiri walaupun sebenarnya ada juga mentoring sih. Cuman memang banyak itu di bisnis memang. Di pendidikan itu masih sedikit memang. Di bisnis. Salah satu yang apa ya istilahnya menjadi pionir dalam coaching untuk bisnis itu Sir John Whitmore almarhum. Sir John Whitmore almarhum ini dari kalau nggak salah dari Inggris ya. Jadi dia menulis buku Coaching for Performance ya. Coaching for Performance. Ini yang jadi acuan banyak coach di seluruh dunia ya. Coaching for Performance Sir John Whitmore. Sebelum masuk ke pengertian tentang coaching sendiri, mungkin yang biasa kita dengar tentang coach itu kan pelatih biasanya ya. Coach siapa misalnya. Kalau di sepak bola yang terkenal kan kalau siapa ya, saya nggak begitu mengikuti. Ya intinya coach itu biasanya kalau di sepak bola itu kan coach yang cuma di pinggir lapangan, ya kan? Betul. Yang di lapangan kan biasanya pemainnya gitu. Sama dengan kita sebagai orang tua, ya yang nanti yang ngerjain ini kan pekerjaan sekolah ya anaknya. Kita cuma ngasih dorongan aja gitu. Nah kita masuk ke pengertian coaching yang ini menarik sih. Sebenarnya ada pengertian coaching menurut International Coach Federation (ICF) itu yang jadi acuan para coach sedunia. Cuma mungkin menurut saya itu agak sulit dipahami kecuali kita memang berniat kursus coach ya. Nah mungkin ini yang mungkin bisa kita ambil ya. Coaching is unlocking a person's potential to maximize his or her own performance ya. It's helping them to learn rather than teaching them. Ya, di bawahnya ada terjemahannya. Ya, mungkin Pak Arif bisa poinnya di mana kira-kira dari pernyataannya Pak John Whitmore ini. Jadi artinya ada sesuatu yang ada di dalam diri seseorang gitu ya. Kalau di dunia pendidikan berarti anak gitu ya, anak lah ya, atau guru atau individu ya. Itu yang sebenarnya itu potensi kebaikannya masih bisa digali ya. Menggali potensi kebaikan sehingga bisa lebih maksimal. Nah, biasa kan karena terpendam lama gitu kan, ada ketakutan, malu dan sebagainya, tekanan-tekanan dan sebagainya, sehingga itu yang tidak muncul. Mungkin dengan tadi ini yang coaching ya mungkin bisa lebih memaksimalkan potensinya Pak. Begitu ya Pak? Betul. Kira-kira seperti itu, betul sekali Pak Arif. Jadi gini, kalau coaching ya itu fokusnya di potensi ya. Fokusnya ada di kelebihan. Ya, jadi ada dua nih, strength atau kelebihan sama potensial. Ya, kebetulan saya pernah ngajar IPA, jadi kalau potensial itu sesuatu yang belum keluar. Nah ini tugasnya coach untuk unlocking, jadi membuka kunci.
Kalau strength atau kelebihan bisa jadi orang lain bisa melihat, ya. Nah, permasalahannya itu kadang-kadang si murid ini kadang-kadang dia tidak mengenali potensinya, gitu. Yeah. Dan itu yang butuh bantuan. Kadang-kadang butuh bantuan orang lain untuk bisa mengenali, oh potensinya ini ya. Ya, potensinya itu apa, gitu ya. Nah, coaching tidak berfokus pada kelemahan, ya. Coaching itu fokusnya di kelebihan. Nah, ini nih saya ingin mengajak ayah dan bunda sekalian yang ada di sini, ya. Biasanya itu untuk perbaikan anak, kalau kita mendengar kata evaluasi, yang terpikir selalu kelemahan, ya, kekurangan. Ayo nak, kekuranganmu toh ini dikurangi, gitu ya, di apa ya istilahnya ya, kekurangannya di ini lagi, ditutup lagi, berusaha. Kita seringkali fokus pada kelemahan atau kekurangan, gitu. Nah, coaching tidak demikian. Coaching malah fokus di kelebihan atau di potensi, gitu. Jadi, kenapa mesti begitu? Ibaratnya begini, kita mau mencapai angka 10, mana lebih cepat? Dimulai dari angka 2 atau dimulai dari angka 0, bahkan minus? Ya, saya yakin semua sepakat bahwa dimulai dari angka 2 untuk menuju ke angka 10, kan tinggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 9 langkah. Ya. Tapi kalau dimulai dari 0, ya, semacam itu. Jadi, di sini tugas coach untuk bisa mendorong siswa, mendorong anak untuk bisa mengenali potensinya dan dia bisa memaksimalkan potensinya itu, ya. Nah, ada satu lagi catatan penting. Ya, satu lagi catatan penting ya. It's helping them to learn, ya. Coaching membantu coach untuk belajar. Ya. Jadi bukan mengajari coach. Sama dengan di rumah ya. Sama dengan di rumah saya punya anak yang level SMA, saya nggak bisa ngajari pelajaran yang SMA, bukan kompetensi saya untuk mengajari itu, ya. Jadi yang bisa kita lakukan itu membantu coach untuk belajar, helping them to learn, ya, helping them to learn, ya. Jadi apa yang dipelajari ya banyak ya. Lagi-lagi saya ingatkan kembali, kita berangkatnya dari potensi, kita berangkat dari kelebihan, ya. Saran kami itu kalau bisa ya potensi itu digali, agak dikurangi fokus pada kekurangan, ya, agak dikurangi fokus pada kekurangan supaya apa kira-kira Pak Arif? Masih sama saya kan Pak Arif? Masih ya. Oke. Ya, kira-kira apa tuh keuntungan kalau misalnya kita fokus pada potensi dibandingkan kita fokus pada kelemahan? Ya, kalau fokus pada potensi kan kita bisa langsung mencari solusinya, Pak. Kita langsung solusinya apa gitu kan. Dibanding kalau kita fokus pada kelemahan, yaitu apa ya, lama gitu ya, proses untuk mencari solusinya lebih lama. Menurut saya seperti itu. Iya. Lebih lama kalau misalnya pada kekurangan ya. By the way, Pak Arif ini ada 97 bahkan 100 guru ya. Cuman kita memang pakai basic plan. Khawatirnya ada yang berusaha masuk tapi nggak bisa. Ini kita record nggak ya Pak Arif ya? Sudah di-record. Sudah di-record ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya alhamdulillah. Nanti moga bisa di-share di ini. Kita memang belum ini ya di Aligmah belum daftar yang pro karena ada beberapa pertimbangan. Ya, ada beberapa pertimbangan karena kita mau pakai yang lainnya Pak Arif ya, nanti pengumumannya menyusul ya. Insya Allah nanti akan ada ya, sedang dibuat sistemnya Pak, pembelajaran ini. Sedang benar sih. Ya. Jadi ya memang kita kalau berangkat dari potensi itu akan lebih apa ya, keunggulan anak itu kelihatan. Dan bila mana keunggulan anak itu kelihatan, terus dia merasa keunggulannya dia mencapai sebuah performa atau prestasi, tentunya dia akan dihargai kan, secara tidak langsung dia akan dihargai. Nah, penghargaan itu itu akan bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, tentunya kalau ada kekurangan tentu
pasti tetap kita berusaha untuk memperbaiki ya. Cuma seringkali fokus kita lebih pada kelemahan atau kekurangan. Nah, itu mungkin ada baiknya kita mindsetnya agak diubah. Kekurangan ya tetap ditutupi, tapi jangan lupakan potensi. Yang pertama potensi dulu, kelebihannya dulu dimaksimalkan, ya, kelebihannya dulu dimaksimalkan gitu. Nah, mungkin ini ada satu video yang moga-moga bisa memberi sedikit pemahaman ya. Oke. Sedikit pemahaman. Mohon maaf ini dalam bahasa Inggris, tapi insya Allah mudah kok dipahami. Ya. Saya lagi download aplikasi. Ya. Ada saya rubah yang ini. Suaranya kuat ya Pak Arif? Bagus. Bagus ya. Oke. Bisa kita simak. Hey, can you help me? Hey, how can I help you? I need to cross over. You want to cross over the stream? What have you tried so far? I tried to swim. I saw a fish doing that once. You tried being a fish? What else? I tried to jump high. I saw a bird flying over the stream. You tried being a bird? What else? I saw a beaver once building a dike and thought that might work. You tried being a beaver? Would you mind getting into the stream? What can you see? I don't know. Water? My reflection. Excellent. What do you see in that reflection? Is that a fish? No, it isn't. Is it a bird? No. Is it a beaver? It's not a beaver. So what is it? It's a fox. So you're a fox trying to act like others. The others do easily what I want to do. So a fox can't do it. No! There must be a way. Can you see a solution here? Indeed I can. Then tell me. Be a fox, my friend. I am a fox. Then act like one. What would a fox do? I don't know. Foxes don't have a skill for crossing over streams. And what are your skills? Foxes are smart, observe and adapt. Great. So, now, show me how you apply them. Wait, look! The stream is decreasing! So what? If I wait 2 hours... I made it! Oh, thank you! You are a fox. Well done, my friend. Ya, kisah seekor rubah ya, Pak Arif. Jadi rubahnya itu pengen nyebrang sungai ceritanya, ya, pengen nyebrang sungai. Dia lihat ikan, wah bisa nyebrang di sungai nih, pakai bisa berenang kan, ikan bisa berenang tuh, ya. Terus lihat burung, terus lihat beaver. Beaver itu kalau nggak salah berang-berang ya, semacam itu. Cuman saran dari ini tadi ada sarannya menarik. Nah mungkin Pak Arif bisa menceritakan apa sih kesan-kesannya tadi setelah melihat video singkat tadi itu? Ya, mencari ini ya sesuatu yang apa namanya potensi-potensi apa yang bisa digali gitu kan untuk bisa mencapai satu tujuan. Kalau tujuannya menyeberang ya kita cari potensi apa agar saya itu bisa menyeberangi juga seperti yang lain gitu. Ya. Jadi tadi kan dia pengen berenang seperti ikan, nggak bisa. Terus pengen terbang seperti burung, nggak bisa juga. Terus pengen apa tadi? Pengen seperti berang-berang ya. Kemudian oleh Pak Burung Hantu, ya Pak Burung Hantu diminta untuk melihat sungai dan bercermin.
Ya, apakah Anda seekor ikan? Bukan. Seekor burung? Bukan. Seekor burung-burung? Bukan. Saya adalah seekor rubah. Nah, itu tugas coach ya. Dia yang menyadarkan, meningkatkan kesadaran akan kelebihan dari masing-masing coachee ya. Kita menyebutnya coachee, Pak Arif. Ya, jadi gitu orang ya. yang di coach itu coachee. Itu salah satu tugas coach itu seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua pun seperti itu. Kita bisa mengadopsi coaching dalam pembelajaran. Artinya bisa membantu untuk mengenali potensi anak gitu ya. Jadi dia potensinya tadi kan rubah sebagai rubah kan, act like one. Jadi nasihat dari Pak Burung Hantu ya. Berlakulah seperti rubah, jangan berlaku seperti burung. Ya, tujuannya sama ya. Tapi caranya berbeda-beda, tergantung dari kelebihan masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, ini makanya kita fokusnya itu di kelebihan, bukan di kelemahan. Pak Burung Hantu tadi tidak memaksa dia untuk kamu belajar berenang dong kayak ikan, enggak. Tapi dia mengingatkan bahwa dia adalah rubah. Ya, itu sekilas mengenai bagaimana caranya coaching itu, ya. Kira-kira gimana caranya, Pak Arif? Tapi sebelum kita bahas caranya, Pak Arif ada rencana makan di luar nggak ini selama ini? Selama akhir pekan ini? Dalam pekan ini? Masa depan. Sepertinya belum sih, Pak. Belum ya? Belum. Belum. Tapi mau ada rencana ke suatu tempat mungkin? Belum ada agenda ya. Belum ada agenda. Karena fokus untuk penerimaan siswa baru dulu ini. Selama 1 pekan. Tempat persiapan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Jadi kita memang saat ini agak sedikit agak belok sedikit dari materi coaching ya. Kita sedang PPDB ya Pak Arif ya? Iya. Masih PPDB ya? Iya. Atau sudah mulai masuk tahun ajaran baru kita? Tahun ajaran baru Pak, persiapan tahun ajaran baru. Iya. Iya. Oke, baik. Nah, ini mungkin ada beberapa teknik coaching. Cuma mungkin ini yang menarik itu dari Natalie Ashton aja yang ini yang bisa kita ambil untuk belajar tentang step-step dari coaching ya, untuk bisa kita adopsi ya. Yang pertama itu pengertian dari coaching sendiri menurut Natalie Ashton ya. Coaching is a powerful technique of listening and questioning that enables a person to ya. Nah, jadi di sini titik berat coaching itu adalah dia itu yang pertama disebutkan adalah listening. Saya kasih cetak tebal di sana. Listening. Mendengar ya. Jadi teknik yang sangat kuat ya dari mendengar dan bertanya, bukan teaching ya atau talking atau yang lainnya, tapi listening and questioning gitu. Listening and questioning. Jadi coaching itu teknik yang kuat untuk mendengar. Artinya memang kerjaan dari coach itu mendengar ya, kemudian bertanya, setelah mendengar bertanya. Jadi coaching tidak memberitahu, coaching tidak memberi nasihat. Memang inti dari coaching itu bukan memberi nasihat, tapi dia mendengar dan bertanya ya. Nah, pertanyaan seperti apa? Pertanyaan yang membuat seseorang sanggup untuk apa ya, pertama-tama ya menyadarkan coachee ya, meningkatkan kesadaran coachee akan tujuannya dan keinginannya. Gitu. Gain awareness and identify where they want to be ya. Jadi ditingkatkan kesadarannya ya, termasuk mengidentifikasikan tujuannya ya. Jadi gini, kadang-kadang tujuan yang diungkapkan itu belum tentu tujuan yang sesungguhnya. Kadang-kadang kita perlu menggali sebetulnya gitu. Jadi meningkatkan kesadaran ini adalah tujuannya adalah menggali tujuan yang sesungguhnya ya. Tujuan yang sesungguhnya. Nah, ini memang kalau dalam dunia coaching ya, mungkin ini agak berbeda ya dari nanti coaching yang ada di rumah. Agak sedikit berbeda. Cuman kalau dalam dunia coaching biasanya coachee yang datang ke coach
Ya, coach yang datang ke coach. Ya, mungkin ini agak sedikit modifikasi nanti kalau di rumah ya. Nanti coach yang datang ke coach. Ya, cuman intinya adalah bahwa di sini yang pertama-tama yang perlu ditekankan itu tujuannya dulu. Ya, tujuannya dulu yang perlu kita pastikan. Ya, siswanya tujuannya apa? Gitu. Makanya ini ada istilah merdeka belajar. Sebetulnya kan merdeka belajar kan yang pertama yang dikejar kan tujuannya. Siswa itu nanti seperti apa gitu. Ya, tujuannya itu mau kemana gitu ya. Nah, setelah itu langkah berikutnya, pertanyaannya itu mengarah pada kesadaran dari coach atau anak kita untuk menyadarkan bahwa posisi saya di sini. Ya, maksudnya gini, posisi itu jadi misalnya coaching itu fokusnya pada saat ini dan masa depan. Saat ini dan masa depan. Nah, saat ini mereka itu bisa apa? Potensinya apa? Apa yang mereka miliki? Ya, ya oke. Kita boleh bicara tentang kekurangan, tapi itu porsinya nanti ini ya, porsinya nanti sedikit. Tapi lebih fokus ke kelebihan. Apa kelebihan mereka? Ya, itu yang tugas kita supaya untuk bisa menyadarkan. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, Pak Arif, mungkin ada pertanyaan mungkin? Buka sesi. Oke, kita buka. Ya, masih ada 2 langkah lagi. Kita buka sesi pertanyaan. Apa yang ini apa? Yang mau bertanya melambaikan tangannya atau langsung buka saja mic-nya. Ada yang Ibu Nirwana, silakan Ibu Nirwana. Bu Wana. Ya, oke. Selamat datang Bu Wana. Masih mute tuh. Oke, di Bu Wana. Ya, saya bantu. Oke, Bu Nirwana, silakan. Ya. Aduh, sinyalnya. Putus ya. Ya. Juga mungkin bisa menulis kalau misalnya yang disampaikan oleh Pak kurang bagus ya. Kurang bagus Ya, kedengaran, Pak. Iya. Oke, bagus nih, bagus. Oh iya. Ini saya terima kasih diskusi kita pada hari saya bilang tentang coaching anak didik nih Pak. Mungkin kalau coaching ke anak didik SD, SMP ke atas itu ya tingkat kesulitannya mungkin agak lebih sedikit nih. Nah, ini kami dari pendidik TK mengcoaching anak TK itu kayaknya masih perlu skill ya, skill karena biasanya anak TK itu kalau di coaching mereka balik kita dulu yang harus memancing mereka gitu. Nah, kan tadi Pak Rudi katakan bahwa coaching itu kan coachingnya yang banyak memberi informasi ya. Nah, kalau anak TK itu terbalik, biasanya kami pendidiknya yang lebih banyak ya Pak. Jadi bagaimana nih trik-triknya untuk coaching anak TK? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Bu. Jadi gini, untuk anak TK, sebetulnya saya dapat insight-nya itu beberapa hari yang lalu. Seorang ibu itu sebetulnya coach yang luar biasa, tanpa mereka dilatih menjadi coach. Jadi gini, pada saat kita melatih anak untuk berjalan, ya. Pada saat kita melatih anak untuk berjalan, gimana tuh caranya? Kan pasti kan agak menjauh ya, ya enggak? Ya, memberi terus kesempatan. Anaknya kan jalan gitu ya. Ya, saya tiba-tiba dapat insight, oh ini mungkin jawaban yang saya cari-cari. Ya, ini mungkin jawaban yang saya cari-cari. Sebetulnya kita itu sudah menjadi coach tanpa sadar, tanpa pelatihan. Cuman nggak ini aja, belum kita sadari bahwa kita sebetulnya sudah jadi coach sejak anak kita bayi. Tapi tiba-tiba berubah jadi mentor setelah makin anaknya gede malah dikasih nasihat. Bukannya
sisi coachingnya tadi dipertahankan, gitu. Ya, menarik pertanyaan Bu Nirwana. Memang untuk usia dini di TK itu tetap butuh bimbingan. Hanya saja memang ada beberapa porsi-porsi tertentu coaching skill itu bisa dimanfaatkan. Ini juga yang pernah saya terapkan di anak saya yang masih TK, di TK Al-Hikmah, Masya Allah. Terima kasih Bu Nirwana dan guru-guru TK. Ya, ada satu, ada misalnya ada ini pembelajaran yang ini ya, nah, itu ada beberapa poin yang saya bisa recalling itu apa ya bahasa Indonesianya, ya Allah, apa ya, saya mencoba dia mengingat kembali pengalaman dia, ya. Ya, ya. Memang tetap ada titik tertentu kita memberi nasihat, tapi sebelum memberi nasihat itu ada baiknya kita bisa menggali kembali pengalaman-pengalaman yang pernah dialami, gitu. Ya, misalnya kemarin saya lupa ngobrol apa ya kemarin. Jadi saya gali-gali terus akhirnya berujung pada ini. Ya, menceritakan gitu ya. Menceritakan. Menceritakan itu pengalamannya mungkin. Ya, ini sebetulnya sih coaching sekaligus sebagai facilitator sih. Cuman akan lebih mudah kalau kita punya coaching skill. Gitu, Ibu. Jadi moga-moga ini bisa diterapkan juga di anak kita. Intinya adalah dorongan untuk memberi nasihat agak ditahan. Dorongan. Ya. Biasanya kita sebagai orang tua itu kan pengen langsung ngasih nasihat. Nah, itu insting orang tua. Ya, nah ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Bagus sekali pertanyaan, jadi saya bisa tergiring untuk menyampaikan poin ketiga. Ya, mohon izin Pak Arif. Yes, poin ketiga itu seorang coach itu harus bisa mendorong coach untuk dia bisa mengungkapkan pilihan-pilihan yang mereka miliki. Jadi what options they have to move forward. Pilihan-pilihan apa yang mereka miliki untuk maju. Ya, ini salah satu poin penting. Ya, biasanya kalau kita didatangi orang, ya, pertama-tama yang diitukan masalah, ya it's okay, karena orang datang biasanya punya masalah. Ya, cuman permasalahannya lagi adalah pengen nasehatin aja gitu ya. Nah, ingat coaching tidak memberi nasihat. Nah, kita sebagai coach itu diharapkan bisa mendorong coach ya atau siswa atau anak kita itu bisa mengungkapkan pilihan-pilihannya ya. Pilihan-pilihan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya. Ini saya bicaranya tidak terlalu cepat kan ya, Pak Arif? Enggak. Saya punya kelemahan kalau bicara itu sering terlalu cepat. Nah, ini mendorong pilihan-pilihan ini memang tidak mudah, ya, memang tidak mudah. Ada beberapa kunci, tapi intinya adalah bahwa kita pada saat didatangi coach atau mengcoach siswa atau anak ya, dorong mereka untuk bisa membuat pilihan-pilihan lebih banyak lagi. Ya. Ya, misalnya mungkin bisa dikasih contoh Pak Arif biar nggak ngambang. Contohnya apa kira-kira ya? Misalnya apa ya kira-kira? Kalau ini misalnya tuh kalau di sisi pembelajaran misalnya karena anak saya lebih suka pelajaran matematika ya. Jadi saya kadang lebih memilih mau belajar apa hari ini gitu ya. Mau belajar apa hari ini nih yang enak atau yang asik belajar apa ya bagusnya ya. Jadi kita bertanya ke anak, kemudian anak sendiri yang menentukan pilihan pembelajarannya. Kan ada beberapa misalnya dalam satu hari ada 3 materi pembelajaran. Saya kasih pilihan dari 3 ini mana dulu nih yang mau kita pelajari. Nah, biar dia lebih senang gitu kan, kalau dia udah senang, nah, baru kemudian belajar yang lain lagi. Gitu. Seperti itu sih Pak. Ya, jadi itu salah satunya. Terus ada lagi kan senangnya belajar matematika atau mata pelajaran tertentu. Mau belajar pakai apa? Ya, kan metode pembelajaran kan banyak ya. Mau dari bukunya guru, mau dari apa? Nah, itu kita tidak mendikte dia. Diusahakan untuk bertanya, kamu pengen belajarnya pakai apa nak? Gitu kan. Tapi kalau dia sudah menjawab satu jawaban, jangan berhenti bertanya lagi. Coba coba dorong dia untuk menciptakan alternatif pilihan. Ya. Dengan satu
satu pertanyaan. Misalnya kita sebagai orang tua nih mentok nih, ya, mentok dengan pertanyaan, coba tanyakan ada lagi, apalagi. Ya, Apalagi itu salah satu. Ya, apalagi, ada lagi. Itu pertanyaan sakti coach ya. Nah, gitu. Jadi intinya adalah ciptakan banyak pilihan, gitu. Nah, dari pilihan-pilihan itu nanti dorong coach ya. Dorong coach untuk memilih yang mana pilihan yang paling pas buat dia. Dan yang ini tepat. yang paling paham tentunya coach ya. Ya, tentunya coach. Nah, ini tantangan buat kita yang di rumah nih ya. Kita yang di rumah tentunya istilahnya merasa sangat tahu kondisi anaknya, padahal belum tentu ya. Padahal belum tentu. Ya, kalau pengalaman saya pribadi aja ya, saya pernah saya agak ini juga kan lihat anak kok belajarnya kayak kurang gitu ya. Terus saya kasih tugas biar ada kegiatan. Saya perkiraan tugas itu cuma 2 hari. Ini saya cerita tentang anak saya yang SMA. Saya kasih tugas perkiraan saya 2 sampai 3 hari baru kelar. Gitu ya, 2 sampai 3 hari baru kelar. Saya kasih tugas nih. Terus ternyata dia lakukan dan ternyata dia selesai dalam waktu 3 jam saja. Artinya saya sebetulnya tidak mengenali potensi yang dia miliki, gitu. Saya tidak mengenali potensi yang dimiliki. Saya juga belum tahu apa masalahnya, gitu. Iya. Artinya kita tidak menghakimi dulu, gitu. Ya. Nah, ini langkah-langkah awal ya, langkah-langkah awal dari 4 ini ya, kan ini ada 4 ya. Pertama itu where they want to be, artinya tujuan. Terus yang kedua itu where they are now, apa kondisi mereka saat ini, ya. Terus yang ketiga kan menciptakan pilihan-pilihan. Terus yang keempat itu sebetulnya dari pilihan itu apa yang akan dia lakukan, ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan ya, itu listening. Listening. Iya. Nah ini kebetulan ini ada 2 moderator langsung nih. Alhamdulillah ya. Kira-kira boleh nih dikasih masukan apa nih listening biar supaya kita bisa melakukan listening yang baik nih. Pak Arif ataupun Bu Nirwana. Apa kira-kira ya? Supaya kita bisa melakukan listening yang bagus. Langkah awal apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kalau anak saya ya, kalau saya sih biasa main bareng gitu ya. Ya, main bareng, kalau sudah ya makan bareng. Nah, di situ kan bisa kita tahu ya. Kalau yang besar-besar ya mungkin curhat ya. Karena kan iya curhat gitu. Abi begini. Oh iya ini ternyata ini curhat. Kita jadi tahu gitu kan. Masalahnya itu dia seperti ini gitu ya. Seperti itu. Dari main bareng sama makan bareng itu apa sih sebetulnya impact-nya Pak Arif? Ya kedekatan. Kedekatan ya Pak ya. Kedekatan. Jadi terbuka. Anak-anak terbuka. Nggak jaga jarak dengan kita. Menciptakan kedekatan ya. Iya betul. Pak Arif luar biasa ya. Kita kan nggak pakai skenario tapi kok Pak Arif bisa. Tapi betul Pak ya. Pertama-tama itu kedekatan. Kalau sudah dekat, orang tentunya sudah mau ini ya bisa mengungkapkan. Mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu Pak. Ya. Ya. Kalau saya Pak pengalaman dengan anak kandung nih. Itu kan seharian kami bekerja ya. Bagi ini tips bagi orang tua yang bekerja juga. Jadi pada saat malam sebelum tidur itu waktu yang tepat untuk menanyakan apa saja yang dia alami seharian. Jadi hanya satu pertanyaan. Hari ini apa saja kegiatannya Adik? Nah, mulailah dia bercerita dari A sampai Z itu bahkan lebih banyak gitu. Jadi seperti itu Pak, coaching anak itu saya sebelum tidur. Alhamdulillah. Memilih timing yang pas berarti ya Pak ya? Iya. Memilih timing yang pas masalah. Ini masukan baru buat saya sebetulnya sih, memilih timing yang pas. Ya, intinya karena tidak semua keadaan anak itu nyaman untuk bercerita. Jadi kita harus menciptakan timing dulu, timing yang nyaman. Kalau dia sudah merasa nyaman, dia akan aman. Nyaman, aman ya.
Betul, asik Pak. nih. Saya dapat insight baru nih, nyaman, timing Ya. yang ya betul Bu, betul. Jangankan ke Luar biasa. anak, Pak, orang dewasa membutuhkan itu. Kalau dia sudah nyaman, dia akan nyaman. Iya. Kalau dia merasa aman, dia akan bercerita apapun. Ya. Ya. Kenyamanan ya, kenyamanan itu bisa memunculkan kedekatan ya, bisa ya. Ya. Itu luar biasa Bu. Terima kasih banyak nih Pak Arif sama Bu Nirwana. Ini intinya dari kedekatan ya. Ya. Dan saya tambahkan yang pertama sudah dekat ya. Kedekatan itu Pak Arif tadi menciptakan ya. Kalau tadi Pak Arif kan menciptakan suasana ya. Kalau Bu Nirwana kan memilih suasana. Ini bisa dipakai nih dua-duanya, asik banget. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, yang kedua itu yang perlu kita lakukan itu menghilangkan prasangka. Oh gitu. Dan ini tantangan ya, apalagi buat anak ya. Itu kenapa ini kalau dalam dunia coaching ya, coach saya punya coach dari Egypt itu sering cerita kalau misalnya ada saudaranya yang butuh jasa coach, dia nggak nerima. Dia mendingan kasih ke temennya yang coach yang lain. Tapi kita nggak gitu sama anak ya, nggak mungkin gitu sama anak kan ya. Ya mau nggak mau kita kan harus ke coach anak sendiri dong gitu ya. Memang intinya sebenarnya skillnya aja. Nah skill yang perlu kita ini tuh menghilangkan prasangkanya dulu ya. Jangan berprasangka kamu paling nggak bisa ini matematika kamu sulit banget pasti. jangan memasukkan prasangka itu. Soalnya nanti begitu kita berprasangka, bapaknya pengen ngasih nasihat. Oh iya. Ya, tapi itu tadi yang tiga langkah yang di atas itu yang perlu kita ini ya. Pertama kan tujuan, kedua tadi menyadarkan kondisi mereka tentang kelebihannya apa aja. Yang ketiga pilihan-pilihan. Ya, baru nanti what they will actually do to move forward. Nah, baru nanti apa sih yang mau dilakukan dan itu harus spesifik ya. Spesifik dalam artian kapan itu harus ditentukan. Gitu. Ya. Memang ini tidak gampang, tapi sebelum 4 langkah ini bisa kita lakukan, kita mulai dari hal yang pertama. Saya tidak bilang mudah, ya, yaitu listening, ya, yaitu listening. Ya, memang sih peran orang tua kita sebagai mentor tetap harus dijalankan, ya, apalagi yang orang tuanya anaknya itu masih TK, ya. Tapi kita bisa coba dipadukan dengan coaching, gitu ya. Dan langkah pertama adalah listening, ya. Dan ini saya terima kasih banget nih pada dua moderator kita yang luar biasa. Bisa buka sesi pertanyaan Pak Rudi. Sebetulnya sih saya menerima pertanyaan, tapi kira-kira waktunya. Waktunya Pak Arif. Oh iya, oke. Ada materi berikutnya. Iya. Atau nanti mungkin jawaban pertanyaannya pakai apa ya naknya ya? Tertulis. Ya bisa tertulis lah. Oke. Bisa. Boleh. Atau mungkin satu aja deh Pak Arif, siapa tahu ada pertanyaan yang menarik dari kolom chat mungkin. Oke, baik. Ada kalau dari kolom chat tidak ada ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bunda-bunda yang di rumah bisa mungkin bertanya. Siapa yang mau bertanya silakan langsung dibuka saja mic-nya. Atau Bu Guru, Ustazah? Saya. Oh iya, Ibunda, Ibu Andi. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Jadi bagaimana nanti ke depannya ini proses pembelajaran direncanakan selama pandemi ini? Apakah memang sudah tidak ada rencana untuk tatap muka atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Oke, Bu Andi Mei ya. Oh, insya Allah nanti itu ada sesi kedua Ibu. Setelah ini nanti ada pemateri dari Ibu Frisbee ini ya di bidang pendidikan yang akan menyampaikan. Pendidikan. Ya, berarti rasanya mungkin sudah cukup ya Pak ya, kebetulan ini waktu saya over ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Rudi atas materi pada sore hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita yang ada di rumah sebagai orang tua bisa menerapkan tadi sedikit ilmunya walaupun terbatas. Insya Allah ini cukup lumayan lah sebagai modal kita untuk
PJJ nanti ke depan. Ya. Terima kasih. Ya. Sedikit iklan ya, Pak Arif. Iya. Kita sebentar lagi kan Idul Kurban ya. Iya, kita kenapa? mengadakan apa nih di Al-Hikmah? Oh gitu. Untuk kurban kebetulan kita juga tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Ada kurban, ada tetap mengadakan kurban dan panitia juga sudah terbentuk. Ya, kami masih menerima dari orang tua siswa yang ingin berkurban melalui Yayasan Al-Hikmah, bisa nanti disalurkan. Nanti infonya bisa kita share kembali ke grup orang tua. Oh, iya. Sudah ada 6 ekor ya, yang dari orang tua siswa sebagian. 6 ekor sapi ya, alhamdulillah. 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Iya. Mau disalurkan kemana itu nanti rencananya, Pak? Kalau untuk penyaluran itu ya memang khusus di Maros ya Pak ya. Di Maros kita juga akan salurkan ke orang duafa ya. Baik juga mungkin juga ada juga santri juga yang dari Al-Hikmah juga. Kita jelas untuk data insya Allah sudah kita data. Ya, alhamdulillah. Iya, insya Allah sudah terdata semuanya. Ya. Makasih banyak loh waktunya nih Pak Arif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ke nomor saya. Boleh, baik Pak. Ya, nanti akan kita, atau mungkin nanti akan kita buatkan sesi kembali ya untuk khusus coaching ya. Kalau bisa nanti 2 jam Pak. Oh gitu ya. Baik, mungkin itu saja Pak Rudi. Terima kasih. Banyak, ya saya serahkan ke Ibu Nirwana untuk sesi kedua. Pada Ibu Nirwana saya persilahkan. Dan dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi ya sesi yang pertama, dan sekarang kita masuk di sesi kedua. Semoga Bu Guru, Ustadz Ustazah dan bunda-bunda semua masih semangat ya, walaupun sudah sore masih semangat pagi ya. Baik, untuk sesi yang kedua, insya Allah materi parenting akan disampaikan oleh Ibu Husbaini sebagai Kabid Pendidikan di Yayasan Al-Hikmah. Pada Ibu Husbaini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Bu Wana ya? Ya, kedengaran Pak. Bagus Bu. Ya. Sinyal di sini luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan atas doanya. Salam bahagia untuk Bunda dan Ayah hebat Al-Hikmah. Ya. Sekarang kita perlu ada kebahagiaan. Gitu. Kenapa tadi salam bahagia? Supaya kita senantiasa bahagia. Bahagia itu kita butuhkan sekarang, apalagi sekarang dalam era pandemi ini. Dulu kita sebagai umat Islam, ya, jauh sebelum ada pandemi, maka kebahagiaan ini kita bisa dapatkan dengan ridho. Ridho yaitu kita ridho menerima, kita rela menerima apa saja ketentuan yang Allah berikan. Sehingga apa saja yang ada pada diri seseorang itu ya enak saja. Ya seperti dalam hadis mungkin ya, semua ibu-ibu dan ayah sudah tahu baiknya itu seorang muslim, dia diberi ujian berupa yang buruk atau yang baik tetap saja baginya gitu. Jadi dulu di zaman dulu ya sebelum ada pandemi ini juga memang kebahagiaan itu perlu untuk menjalani hidup. Nah ini sekarang didengung-dengungkan untuk lebih perlu lagi ya. Lebih didengung-dengungkan, mungkin memang dari dulu sudah diperlukan gitu ya, cuman kita terlalu abai, terlalu bahagia dengan yang fata morgana gitu, yang semu gitu. Nah sekarang ya mungkin ini salah satu positifnya corona, supaya kita sadar bahwa kebahagiaan yang hakiki itu yang mana gitu ya. Itu ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, keridhaan itu kita bisa dapatkan dengan rasa sabar dan syukur. Sabar dan syukur terhadap apa yang diberikan. Iya, mau itu ujian keburukan,
maka kita bersyukur. Ya, tidak dibalik ya. Kalau nikmat baru kita bersyukur. Terbalik ya. Kalau kita diberikan ujian kita bersyukur karena biasanya dengan ujian itu ada rasa dekat kepada Allah itu lebih gitu. Jadi kita bersyukur karena kita masih dicintai oleh Allah gitu, supaya diingatkan, supaya lebih dekat. Kemudian kalau kita diberi nikmat justru kita harus bersabar karena kadang dengan nikmat itu ada jebakan-jebakan yang justru kita harus bersabar di situ. Jebakan-jebakan yang luar biasa, yang kita lupa gitu, lupakan segala-galanya. Berarti kita perlu sabar dan juga syukur. Sabar dan syukur kita bisa dapatkan apabila kita mengetahui langkah-langkah apa gitu ya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada saat kita menerima ujian itu. Jadi jauh sebelum ada pandemi ini kita sudah diminta untuk sabar dan syukur karena tahu langkah-langkah. Nah, mungkin kalau sekarang namanya new normal gitu ya. Kita tidak perlu panik dan kita juga tidak boleh cuek gitu. Tidak ada di corona gitu. Tidak gitu. Tapi sabar dan syukur itu gitu. Kenapa sabar dan syukur? Karena mengetahui langkah-langkahnya. Nah, sekarang Ayah dan Bunda hebat Al-Hikmah dalam pandemi ini kita tahu sama-sama bahwa krisis di sana sini, ekonomi, sosial, kita dilarang bertemu gitu ya. Ukhuwah jadi luar biasa. Sekarang kalau mau ke Makassar kita perlu ada perwali gitu. Yang sekarang muncul hari Sabtu sudah dipakai katanya harus ada surat keterangan bahwa tidak corona. Nah, itu kan sesuatu yang menjauhkan kita. Kemudian jadi jauh sebelum itu. Nah, di era sekarang ini krisis itu juga masuk atau new normal itu juga kita butuhkan untuk pendidikan. Nah, oleh sebab itu kami dari Al-Hikmah mengadakan acara parenting ini gunanya supaya kita bisa saling berkomunikasi dan setelah berkomunikasi berkolaborasi antar siapa? Antar siswa, antar pendidik, antar orang tua, antar sekolah gitu ya. Supaya kita bisa meramu langkah-langkah apa supaya tadi kita bisa bersabar dan bersyukur dalam menjalani pembelajaran anak yang nanti akan banyak seperti tadi pendahuluan Pak Arief ya menceritakan bagaimana dia harus belajar lagi apa yang diberikan oleh gurunya ke anaknya gitu, dia harus pelajari lagi seperti itu gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita mengadakan acara ini untuk itu supaya ada komunikasi antara sekolah dan orang tua murid sehingga nanti ada kolaborasi, ada kerjasamanya. Nah, baik untuk sesi saya berikan judul gitu ya. Judulnya dengan pembelajaran online di era corona, orang tua itu bisanya apa? Gitu. Gimana pembelajaran online di era corona sekarang ini kan sekarang seperti ada yang pertanyaan tadi, kalau dari Mas Menteri, ya, Mas Nadiem Menteri ya, Pak Nadiem dikatakan bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar lagi, nanti satu semester ini kita akan mengalami lebih banyak daring. Bahkan kalau yang di merah memang daring pas. Pembelajaran dalam jaringan atau online. Nah, orang tua bisanya apa? Nah, sebelum kita kira-kira di 3 bulan sebelumnya ini, pada saat pertama kali bulan Maret kita mengadakan daring, nah, banyak ya apa yang harus kita lakukan di zaman ini nanti yang daring. Mungkin ada beberapa tadi misalnya seperti Pak Rudi katakan bahwa kalau Pak Rudi tadi menemani anaknya belajar ya Pak Rudi ya, Pak Arif ya, tadi menemani belajar. Nah, atau ada juga yang berkata terserah sekolah lah, pasti sekolah sudah siapkan. Atau memberikan sarana, mungkin karena dia orang tuanya yang dalam segi materi berkecukupan, maka dia akan memberikan sarana belajar, HP misalnya, laptop atau kuotanya pokoknya full gitu. Tinggal karena kekhawatirannya tinggal dikontrol saja atau tinggal diawasi saja. Atau ada orang tua juga menemani belajar ya, menemani belajar di sini, bantu cari jawabannya, bagaimana dari mana sumber belajarnya, bahannya, terus seperti beberapa orang tua murid bilang
anaknya belajar, dia yang sibuk gitu ya. Atau ada mungkin kalau Bu Ana, Bu Ana kan sudah besar ya, tapi ada anaknya TK, kira-kira kemarin Pak. Ada yang masih usia dini itu, ada yang 4 tahun lebih. Bagaimana di PLJ kemarin, pembelajaran jarak jauhnya kemarin? Ya, alhamdulillah Bu, karena TKIT Al-Hikmah sebelum ada surat edaran dari pemerintah untuk belajar online, kami memang sudah dapat informasi dari yayasan ya bahwa akan ada pembelajaran online, makanya kami di sekolah sudah menyiapkan. Nah, adapun menyiapkan administrasi persiapan-persiapan yang akan kami berikan ke orang tua selama belajar di rumah. Nah, adapun pengalaman saya karena saya juga punya anak kandung punya anak kandung sendiri belajar di rumah. Memotivasi itu, yang penting itu adalah motivasi untuk mau belajar itu harus kita punya motivasi untuk anak mau belajar itu dulu Bu, yang sangat dibutuhkan orang tua sekarang ini gitu. Nah, setelah diberikan motivasi, anak sudah mau belajar, barulah kita berikan materinya, apa materi yang akan diberikan gitu, yang telah disampaikan oleh Bu Guru. Dengan demikian kita mendampingi anak itu dengan mudah karena kita sudah memberikan motivasi dulu ke anak supaya mau belajar. Ya, itu pengalaman saya Bu Eni. Mungkin nanti ya ada pengalaman dari bunda-bunda yang lain. Saya yakin itu pasti masih banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan yang kita sudah tulis, kemudian yang Bu Ana sudah sampaikan. Namun mungkin setelah ini ya, untuk mendapatkan kerjasama yang sama gitu, kita samakan cara berpikir kita gitu ya. Untuk Bu Ana mungkin sudah lebih bagus karena Bu Ana sudah guru gitu ya, jadi sudah mengalami guru sekaligus sebagai orang tua murid. Nah, yang kebanyakan bingung itu yang orang tua murid saja, bukan sebagai guru gitu ya. Jadi pekerjaannya bukan guru, jadi agak, bagaimana ini menemani gitu. Ya, apalagi yang bekerja Bu. Orang tua yang bekerja, mendampingi anak belajar itu luar biasa. Itu orang tua benar-benar hebat itu yang bisa mendampingi anaknya. Betul. Ya, jadi itu tadi ya berbagai macam yang kita sudah jalani kemarin di 3 bulan awal yang tidak ada apa lagi namanya, tidak ada persiapan yang tiba-tiba. Ya, tapi namanya manusia, ada saja itu. Ya, baik, untuk menyamakan cara berpikir kita di sini, sebelum kita menjawab apa yang bisa saya lakukan gitu ya, nanti di 1 semester ini ke depan, apa yang saya harus lakukan. Nah, sebelum menjawab, baik kita bertanya pada diri sendiri itu, siapa yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak kita? Ini sangat penting. Nah, sebelum kita menjawab siapa yang mempunyai tanggung jawab, atau kita menyadarkan diri kita yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak kita itu siapa, ada beberapa inspirasi di sini, beberapa kisah-kisah, ada kisah Imam Syafi'i, ada kisah Imam Bukhari, atau cerita-cerita di sekitar kita gitu ya, orang-orang yang sudah berhasil. Kalau tadi kita kan masih on the way, gitu. Masih di dalam jalan memberikan pembelajaran kepada anak, tapi kalau kisah-kisah misalnya Imam Syafi'i itu sudah terbukti dan beliau sudah meninggal dengan cara yang baik dan kemudian meninggalkan hal-hal yang baik. Kita sama-sama ketahui, mungkin ayah bunda sudah tahu cerita tentang Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana orang tua Imam Syafi'i, ibunya, ya karena Imam Syafi'i kan meninggal, bapaknya meninggal pada saat beliau masih berumur 2 tahun. Ya. Kemudian kehidupan secara ekonomi, memang Ibu Fatimah, ya ibunya namanya Fatimah binti Ubaidillah, ya tergolong tidak mempunyai sesuatu tidak mempunyai harta gitu ya. Jadi suaminya atau bapak Imam Syafi'i tidak meninggalkan harta. Namun karena rasa tanggung jawab yang ada pada Ibu Fatimah tadi, dia memang sudah menanamkan dia membersamai anaknya, tidak membiarkan anaknya, tapi dia memberikan. Jadi tadi kalau fasilitator ya, dia memberikan gitu ya. Dia memberikan ruang kepada anaknya untuk belajar. Jadi dia pindah dari jalur Gaza, dari Gaza ke Mekah untuk mencarikan apa?
untuk mencarikan guru yang cocok untuk anaknya. Jadi dicarikan ustadz-ustadz ya, ulama-ulama besar, sehingga kita bisa lihat bagaimana kesudahan dari apalagi pendekatan atau peran orang tua, dalam hal ini ibu Imam Syafi'i. Kemudian kisah Imam Bukhari juga tidak kalah ya. Beliau kan waktu kecil buta, kalau saya tidak salah ingat ya, buta. Kemudian juga ekonomi dari ibu Imam Bukhari ini juga tidak tergolong kaya. Jadi buta, kemudian ayahnya juga sudah meninggal. Nah, tapi peran orang tua di sini dengan keterbatasan anaknya dan keterbatasan ibunya tidak mendorong untuk melepaskan gitu ya. Sudahlah, terserah gitu ya. Karena ini sudah takdir saya gitu. Tapi tidak, tapi dia dia menyadari tanggung jawabnya sebagai orang tua, memberikan fasilitas, kemudian mengarahkan anaknya gitu ya. Memberikan apalagi motivasi bahwa seperti ini kamu nanti kalau kamu begini gitu ya. Atau cerita-cerita di sekitar kita yang juga kita bisa ambil ceritanya sebagai inspirasi. Misal mungkin ada yang beberapa teman-teman atau ayah dan bunda sini yang sudah tahu kisah Ustazah Yoyo ya, yang punya 10 atau 11 anaknya, dan alhamdulillah di tengah kesibukan Ustazah Yoyo mempunyai berapa ribu anggota majelis taklim, beliau anggota dewan, kemudian anak-anaknya berhasil semuanya. Nah, itu berkat tadi kesadarannya sebagai seorang orang tua gitu ya. Selain inspirasi ini, kisah-kisah tadi atau cerita-cerita di sekitar kita, kita bisa lihat bahwa keluarga yang terlibat dalam proses belajar atau tidak mengabaikan gitu ya, cuek, mungkin karena sibuk tadi seperti yang Ibu Ana katakan, mungkin karena ekonomi yang kurang gitu ya, sehingga ya sudahlah takdir mengatakan ini gitu. Tapi dengan keterbatasannya dia tetap melibatkan dirinya gitu ya. Ini kita bisa lihat capaian belajarnya itu luar biasa gitu. Mungkin di sekitar kita juga ada gitu, ada beberapa cerita di sekitar kita juga seperti itu gitu. Dengan seorang diri ibu gitu ya, bisa menjadikan 7 atau berapa anaknya itu dokter semua. Nah, itu keterlibatan orang tua, tidak cuek gitu. Keterlibatan, dan ini sangat penting kita sadari sebagai seorang orang tua gitu ya. Yaitu keterlibatan kita dalam proses belajar untuk mencapai belajar yang lebih baik. Dan ini berdasar juga kita sebagai seorang muslim, memang kewajiban kita, dan ya, di surah An-Nisa ayat 9 ya. Takutlah kamu jika sepeninggal kamu meninggalkan generasi yang lemah. Nah, lemah di sini banyak. Lemah dalam hal intelektual, lemah dalam ekonomi, lemah dalam iman gitu ya, dan lain sebagainya. Yang jelas lemah. Nah, ini kita diingatkan bahwa tanggung jawab, dengan sadar akan tanggung jawab, maka bagaimanapun kondisi kita harus terlibat dengan kondisi yang ada pada diri kita. Itu yang perlu dimiliki sebagai seorang tua untuk apalagi tadi membersamai anaknya di era yang sangat-sangat kritis sekarang. Kan kita sekolah swasta ya, baiknya yayasan itu memahami kita sebagai seorang tua yang juga terdampak COVID. Ya, yayasan juga berkata seperti itu gitu. Kalau tidak ada kesadaran di antara yayasan dan sekolah, nah ya sudah, semua sama-sama mengatakan bahwa ini yang bertanggung jawab, ini yang bertanggung jawab. Baik, jadi perlu kesadaran. Yang pertama, sebagai langkah awal, cara kita membersamai atau bagaimana menentukan menentukan keterlibatan kita dalam tumbuh kembang anak kita, itu kesadaran bahwa yang paling penting adalah kita yang bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang anak kita. Kemudian selanjutnya, setelah kita menyadari tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, yang harus membersamai anak kita. Nah, sekarang di pembelajaran yang sekarang kita akan lalui satu semester ini yang sangat unik, yang sangat kenapa saya katakan unik? Karena kita tidak pernah merasakan ya,
Saya tidak pernah merasakan. Sudah pindah beberapa kurikulum KBK, KTSP, kurikulum 13, tapi sekarang ini luar biasa. Lalu bagaimana kami bisa bantu? Bagaimana apa yang sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Tadi kan sudah banyak ya, diantaranya tadi Bu Wana, Pak Arief, terus yang kita sudah tulis ini tadi, ya terserah sekolah lah, saya mendukung saja gitu ya, atau kita memberikan saran atau menemaninya atau sebagai apa. Nah ini yang kita mau samakan gitu ya. Setelah kita samakan tadi, pendapat kita bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita adalah orang tua, guru dan sekolah sebagai partner saja, itu yang pertama. Kemudian kita mau menyamakan lagi bagaimana apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya ini pengulangan lagi dari tadi ya Pak Rudi dan bincang-bincang atau diskusi Bu Ana, Pak Arief dengan Pak Rudi. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling penting di sini ada dua hal sebagai seorang orang tua, dan ini yang kita mau samakan, yaitu orang tua mempunyai peran sebagai fasilitator dan coach gitu. Tadi kalau Pak Rudi di sesi Pak Rudi sudah membicarakan atau kita sudah berdiskusi tentang skill ya coach. Nah ini memang penting di era pandemi ini sangat penting ya, kita tumbuhkan pada diri kita ya, sebagai seorang orang tua, yaitu keterampilan coach tadi ya. Nah selain coach, kita juga sebagai fasilitator. Fasilitator itu kita menyiapkan apa yang anak butuhkan gitu ya. Jadi orang tua sebagai coach, sebagai fasilitator, dia menyediakan fasilitas yang dibutuhkan anak untuk mencapai kompetensi, keterampilan dan potensi yang ingin dia kembangkan gitu. Jadi dia menjadi fasilitator, dia menjadi jembatan gitu, untuk anak mencapai apa yang dia inginkan dalam pembelajaran itu, apa yang ingin diraih dari pembelajaran itu. Dan yang kedua, peran orang tua yang diinginkan adalah sebagai coach gitu ya. Sebagai coach, yaitu sebagai seseorang yang memotivasi gitu ya, menyadarkan akan posisinya dia di mana gitu. Seperti yang tadi sudah didiskusikan, posisinya kita menyadarkan sebagai orang tua posisinya dia di mana, maksudnya kekuatan dan kelemahannya di mana gitu ya. Untuk mencapai tujuan ini dia harus bagaimana dengan keterampilan coaching kita sebagai seorang orang tua ya. Apalagi nanti keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, oleh anak kita ada 4 ya, yaitu kreatif, kritis, komunikasi dan kolaborasi. Ini bisa dimunculkan dengan peran kita sebagai coach gitu, bukan sebagai mentor dan fasilitator ya. Jadi kita combine kapan anak membutuhkan kita sebagai fasilitator dan kapan anak kita membutuhkan coach gitu ya. Tidak mengabaikan atau tidak memaksakan apa yang orang tua inginkan. Nah, apa itu fasilitator? Mungkin kalau coach tadi sudah ya. Yep. Beberapa di sini ya, beberapa langkah orang tua sebagai coach. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tua lain ya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tua lain untuk menemukan kira-kira jadi pembanding nanti. Oh, seperti ini yang terjadi misalnya kita bertanya di orang tua di kelas yang sama dengan anak kita, supaya kita bisa mengetahui pas dan kita bisa mencatat langkah-langkah pertanyaan apa nanti yang saya akan berikan ke ini, karena kita sudah tahu apa yang terjadi pada anak sosial kita atau anak yang sekelas dengan kita. Keterampilan berkomunikasi dengan orang tua lain. Kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan guru. Jika ada yang tidak dipahami, kemudian konsultasi kesulitan belajar anak. Kemudian ini ya kita bisa baca. Yang ketiga, berkomunikasi dengan anak, ya, bantu anak merasa belajar di rumah sama dengan belajar di sekolah. Ya. Bukan malah kita yang dede sama Ji gitu ya. Jangan mau belajar karena tidak ada Ji. Apa tuh gitu guru gini bla 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 ya. Seakan-akan bahwa guru lah yang mempunyai tanggung jawab ini gitu ya. Dan sangat resah dengan sistem pembelajaran yang akan kita lakukan ini, yang daring ini. Banyak walaupun tidak semua,
banyak orang tua yang merasa resah anaknya belajar daring. Jadi dari situ sendiri orang tua sudah menanamkan bahwa belajar daring itu lebih kurang bagus dibanding kalau kita belajar daring kan itu enak gitu ya. Nah di sini kita hilangkan itu sebagai seorang orang tua, malah kita harus membangun pada anak bahwa walaupun kita belajar daring itu akan sama. Bahkan ada nilai plusnya yang tadi Pak Rudi sudah katakan, kedekatan kita dengan itu akan bisa terbangun. Karena orang tua lah yang menentukan nanti mau kemana anaknya. Kalau orang tua sendiri tidak dekat dan tidak tahu, maka bagaimana kita bisa mengarahkan anak pada potensi atau apa yang dia inginkan. Kemudian buat timeline mengerjakan tugas, cek perasaan dan emosi anak selama belajar di rumah. Ini saya rangkum saja yang dari tadi sudah didiskusikan mungkin ya, yang tadi coach memberikan kesempatan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian selain langkah-langkah sebagai coach, kita juga bisa, ini ada beberapa langkah orang tua sebagai fasilitator. Batasi distraksi yaitu gangguan. Misal anak itu suka main games atau pada saat belajar, maka orang tua sebagai fasilitator menjauhkan itu, gitu ya, atau membatasi distraksi, membatasi gangguan yang akan mengganggu anak pada saat belajar. Kemudian yang berikutnya kita bisa menyediakan ruang belajar anak yang nyaman. Ini kita sebagai fasilitator. Ya, minim gangguan dan peralatan alat tulis yang mudah dijangkau yang kita sudah siapkan. Jangan karena saya juga ya, karena daring tidak usahnya ada alat tulis gitu. Jadi kita menyiapkan. Kemudian ada yang membuat jadwal anak selama di rumah, kapan, dan ini kita buat kesepakatan kapan bermain, kapan belajarnya, kapan dimulai. Kemudian bantu anak untuk menggabungkan pelajaran online dan offline agar kesehatan matanya bisa terjaga. Dan beberapa langkah-langkah yang mungkin kita bisa diskusikan sebentar. Gitu ya. Ini hanya sebagai awal dan mungkin tadi sudah dimulai dari pemateri Pak Rudi ya tentang coach tadi. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, kesadaran kita sebagai orang tua, sebagai pemangku pertama gitu, tanggung jawab untuk belajar anak kita, untuk tumbuh kembang anak kita, untuk kebaikan anak kita. Itu berada pada kita. Kemudian yang kedua, di sini kami mengarahkan untuk orang tua murid sebagai fasilitator dan sebagai coach. Gitu. Jadi peran kita selama pandemi ini atau selama pembelajaran jarak jauh ini ada dua, sebagai fasilitator dan sebagai coach. Itu mungkin dua hal, mungkin lewat diskusi kita bisa lebih kembangkan. Gitu ya. Jadi, tapi sebelum saya serahkan ke Bu Ana untuk melanjutkan diskusi, ada beberapa hal yang perlu selain tadi, ada dua tadi menyadari tanggung jawab itu, kemudian peran kita sebagai fasilitator dan sebagai coach. Yang perlu dijaga terus adalah semangat orang tua selama menjalani daring ini. Jangan kita yang memperlihatkan pada anak bahwa capek, bahwa beda. Kita yang menggerutu duluan. Jadi jangan pernah diperlihatkan kepada anak kita bahwa daring ini jelek, daring ini luar, pokoknya begitu, menggerutu dengan kata-kata yang mengatakan bahwa daring ini tidak bagus. Kemudian yang kedua, orang tua di sini ya, orang tua harus mau atau tidak mau dengan pandemi ini, orang tua harus memaksa dirinya belajar teknologi. Saya juga seperti itu ya, belajar teknologi agar bisa mendampingi, paling tidak kita bisa mengarahkan anak pada aplikasi-aplikasi atau teknologi yang cocok untuk belajarnya dan keinginannya. Saja mungkin. Saya serahkan ke Bu Luana untuk memandu diskusi. Sambungan dari awal tadi. Baik, terima kasih Ibu Huseni, menarik sekali ya materi yang disampaikan Ibu Huseni pada hari ini.
Jadi saya dapat menyimpulkan ya garis besarnya bahwa keluarga adalah madrasah pertama dan utama bagi anak ya. Nah setelah itu guru itu adalah mitra atau membantu orang tua dalam mendidik anak. Baik, ayah bunda, bu guru, ustazah yang hadir pada kesempatan ini bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ataupun diskusi dengan kami di Yayasan Al-Hikmah. Masih ada Pak Rudi, ada Pak Arif, ada Ibu Husbaini. Silakan, bunda-bunda hebat. Silakan mengajukan tangan yang ada pertanyaan. Atau tadi yang sudah bertanya Bu Ana, yang bagaimana ini, nanti Bu Feni. Iya ya. Ibu Feni, silakan Bu Feni. Ibu Feni ya, yang tadi pertanyaannya. Yang tadi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Yang saya ingin tanyakan di sini, mungkin bagaimana cara pihak sekolah Al-Hikmah, SD Al-Hikmah, memberikan pelajaran di mana kita sebagai orang tua mempunyai lebih anak dari satu. Ada 2 anak nih. Satunya sekolah tempat lain. Sedangkan anak satunya ini sekolah tempat lain diberikan tugas yang numpuk juga. Ya lumayan banyak tugasnya. Baik dari hafalan murojaah sampai dengan pelajaran umum. Nah, ya, dari pengalaman kemarin itu betul-betul kami dari pihak orang tua kalang kabut karena anak kami dari sekolah lain itu diberikan deadline. Ya, batas waktu tugas, berikan batas waktu bahwa setor hafalannya dan setor pelajaran umumnya itu tugasnya itu deadline-nya sampai jam 12 siang atau jam 11 siang. Nah, sedangkan kita juga ada anak Ananda sekolah di SD Al-Hikmah ini tugas juga, di mana kami sebagai orang tua itu, apalagi kami kan sendiri ibu rumah tangga ya, suami kerja, jadi tidak bisa membantu banyak suami. Intinya merasa kewalahan Bu ya. Betul, kewalahan, sangat kewalahan. Di mana anak-anak juga, anak kami dua-duanya ini ada setoran hafalan murojaahnya juga, jadi ya sangat sulit untuk memang kalang kabut untuk menghadapinya seperti Ibu minta solusi ya, dari sekolah gitu ya solusinya. Ya, baik, terima kasih Ibu Yeni. Ya, saya langsung ke Ibu Husbaini, kita diskusi ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Feni bahwa anaknya lebih dari satu yang akan didampingi belajar di rumah. Ada yang sekolahnya di Al-Hikmah, ada juga yang bukan di Al-Hikmah. Nah, bagaimana ini solusi dari Al-Hikmah, Bu ya, utamanya untuk memberikan solusi kepada Ibu. Silakan. Ya, kebetulan karena selain saya juga di Kabit Pendidikan, ya saya juga walas kelas 6. Kemarin waktu kita raker, memang di awal nanti di hari Senin, kita belum memulai pembelajaran. Ya. Di hari Senin itu salah satunya kita membuat MOU atau kesepakatan dengan orang tua murid. Jadi kita akan mendata orang tua murid mana atau murid mana yang bisa online penuh misalnya karena dia memiliki HP sendiri, terus yang mana siswa yang tidak bisa gitu ya. Jadi tidak bisanya itu karena apa? Karena tidak memiliki atau karena waktunya tadi, maka kita bisa di hari Senin itu kita mau mengadakan sharing gitu ya, menentukan kira-kira waktunya dan bagaimana. Jadi insya Allah jangan ragu, itu tadi kita perlu komunikasi antar walas terutama dalam hal ini, kira-kira saya di mana dan bagaimana caranya. Jadi hari Senin nanti maaf Ustaz, saya mau nanya, hari Senin itu jamnya kira-kira jam berapa? Karena hari Senin juga itu kami
orang tua diundang juga di sekolah anak yang satunya. Iya. Jadi makanya ini saya bilang, jadi kalau diundang di Al-Hikmah juga diundang sama sekolahnya anak yang satunya diundang juga. Jadi bagaimana? Baru pagi juga undangan sekolahnya juga. Ayahnya nggak bisa ya? Iya. Bagaimana kondisi HP di rumah bagaimana, Bu? Alhamdulillah kondisinya online terus, iya online terus Ustazah. Alhamdulillah. Maksudnya HP-nya cuma ibu punya atau ayahnya juga? Untuk bapaknya sangat tidak bisa membantu soal ini karena bapaknya lagi tugas kerjanya di luar kota, tidak satu rumah. Di luar kota ya. Iya. Jadi di sini anak-anak memang saya semua yang ini yang handle ya, Bu yang ya. backup handle ya, karena bapaknya di luar kota. Hebat. Iya. Ya itulah tadi peran kita sebagai fasilitator ya, menyiapkan dengan kondisi kita gitu ya, dengan kondisi kita bagaimana caranya ya pintar-pintarnya gitu. Karena di hari Senin itu kalau SDT Al-Hikmah jam 8 sampai jam 12. Di situ kita membuat MOU antara orang tua dan guru, kemudian metode dan model pembelajaran bagaimana yang akan kita lakukan ke depannya. Seperti itu, Bu. Oh iya. Baik Bu, mungkin ada tambahan sedikit. Bisa datang lewat dari jam 8 begitu? Atau bagaimana? Tidak datang. Kita lewat daring juga. Kita lewat WA. Iya. Untuk hari Senin itu untuk SD khususnya kita masih lewat pakai WA yang seperti semester kemarin, Bu. Jadi lewat WA itu kita berkomunikasi dengan orang tua siswa. Baik. Kelas. Online. Jadi online, Bu. Rapatnya yang hari Senin online ya? Iya. Gitu. Kirain ke sekolah. Nah. Daring. Jadi kita bisa mungkin mengikuti di sana. Kalau yang anak sekolahnya yang satu ke sana ya? Iya, ke sekolah. Disuruh ke sekolah memang ikut untuk ini. Iya. Nah, itulah bagusnya. Hanya ada online. Nah, kita bisa berada di dua tempat dalam satu waktu yang sama. Satu offline, satu online tapi gitu. Ya, jadi walaupun ada di sekolah yang satu bisa tetap online, Bu ya. Nah, kalau mungkin tadi yang masalah yang pertama, mungkin saya pernah juga ada menghadapi masalah seperti itu orang tua yang lain. Mungkin ya ada kebijakan dari Al-Hikmah. Kalau di sekolah negeri itu kan memang ada jam yang ditentukan mata pelajaran apa jam berapa gitu. Nah, kalau tidak salah ya di Al-Hikmah itu kan tidak seperti itu, tidak menentukan jamnya mata pelajaran apa, jadi bisa orang tua ada waktu untuk melaporkan kegiatan anaknya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Feni. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Baik, kembali ke tadi ada pertanyaan yang pertama yang masih di sesi pertama. Yang tadi sesi pertama ada orang tua yang bertanya bagaimana program sekolah di Al-Hikmah pada saat BDR nanti atau belajar dari rumah. Tapi Ibu Kabit silahkan. Iya. Mungkin karena di sini kita ada SD, SMP, SMA, TK karena disesuaikan dengan kondisinya. Tapi secara umum kita melakukan daring lebih besar daripada luring ya, atau offline. Ya, nah kondisi ini disesuaikan dengan unit masing-masing. Jadi di TK mungkin daring dan luringnya itu berbeda dengan daring dan luring di SMP, juga daring dan luring di SMP, SMA ya, SD, SMP, SMA, TK itu kan berbeda-beda kondisinya. Tapi yang jelas pembelajaran ke depan itu di-mix, daring sama luring dicampur. Walaupun persentase daring itu lebih besar. Luring itu hanya digunakan untuk mengumpulkan tugas atau bagi anak-anak yang kurang bisa ya daring ya, maka kita menyiapkan juga jadi gurunya tetap datang hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai sore. Dan berdasarkan kesepakatan wali kelasnya saja atau guru-guru yang bersangkutan. Ya rata-rata seperti itu. Jadi kedepannya pembelajaran kita seperti itu. Kemudian merampingkan KD atau kompetensi dasar. Gitu. Kita sama-sama tahu
kompetensi dasar itu ada materi, yang Bu, ya. tinggi. Nah, jadi kita akan merampingkan kompetensi dasar karena waktunya juga singkat. Seperti itu. Kita cuma meniti titik tekannya itu hanya pada hal-hal yang memang harus dimiliki, sedangkan selebihnya dilihat situasinya. Ya. Intinya di PDR nanti atau PJJ itu tidak harus kejar target kurikulum, Bu, ya. Itu yang saya pahami, tidak harus, tidak wajib memenuhi target kurikulum. Akan tetapi kita akan tetap berusaha ya, tetap berusaha semaksimal kemampuan untuk memberikan materi-materi pembelajaran walaupun berada di rumah. Baik, mungkin masih ada yang lain? Silakan. Sebelum kita tutup. Kalau mungkin sudah tidak ada, sesi kedua bisa ditutup, Bu. Mengingat waktu. Baik ya, saya cuma menyimpulkan 2 hal tadi, bahwa tanggung jawab ini sangat penting, gitu, menyadari bahwa tanggung jawab tumbuh kembang anak, terutama dalam hal pembelajaran itu ada pada orang tua. Dengan mungkin seperti tadi Bu Fitri katakan, itu hanya sebagian kecil dari kesulitan-kesulitan. Gitu. Tapi dengan semangat tadi bahwa ini adalah tanggung jawab saya dan sekolah serta guru itu hanya partner, maka pasti ada solusi-solusi yang bisa kita munculkan gitu ya, dengan komunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian yang kedua, kita bisa peran kita sebagai orang tua, sebagai fasilitator menyediakan gitu ya, sarana atau prasarana atau sebagai jembatan untuk anak agar dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian sebagai coach, gitu ya, jadi kita memotivasi dan memberikan semangat tetap belajar gitu ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tadi ada beberapa skill yang harus dimiliki sebagai coach saja mungkin. Kemudian satu kata akhir ya, tetap belajar, tetap semangat belajar walaupun ada di rumah. Jangan bedakan antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Itu mungkin perubahan. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih semangatnya Bu Kabit. Walaupun ini sudah sore menjelang petang, kita tetap semangat ya. Demikianlah tadi materi parenting yang disampaikan oleh Ibu Kabit Pendidikan dari Yayasan Al-Hikmah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini banyak manfaatnya untuk pribadi dan bisa disampaikan ke orang lain. Untuk itu saya akhiri sesi kedua ini dengan ucapan hamdalah dan saya kembali alhamdulillahirabbil alamin dan saya kembalikan ke host pada Pak Arif. Pak Arif. Ya, oke. Terima kasih Ibu Ana dan Ibu Husbeni. Alhamdulillah waktu kita yang tadinya 1 jam setengah ini kayaknya sudah hampir jam 6 ya. Mungkin kita tunggu pada orang tua siswa, nanti informasi-informasi selanjutnya mungkin akan disampaikan secara langsung oleh wali kelas masing-masing ya di grup. Ya, di grup masing-masing. Di grup WA. Ya, di grup masing-masing yang sudah disediakan. Mungkin karena waktu sudah ya menjelang maghrib, kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah apa yang tadi disampaikan ya, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dari kami selaku panitia mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di sesi yang lain. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua bunda-bunda kita. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Oke, silakan bisa di luar.
Aduh. Mohon izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Izin keluar. Oke, terima kasih Keluar, banyak, Bu. Oke.